Yoi, kembali lagi bersama Obskur di sini ya. Dan kalian kalau lihat Obskur di sini berarti kalian sudah tahu kita akan bahas apa. Kali ini kita akan ngomongin masalah fenomena fanboy yang mungkin dari sedikit banyak dari kita merasa terganggu dengan fenomena tersebut. Contoh paling sederhana yakni fenomena penokohan gitu. Kita kan sering melihat di televisi, di Instagram, di media-media sosial bahwa ada beberapa massa mungkin merasa terwakili nilai-nilai yang dia percaya melalui sebuah tokoh atau seorang tokoh. Seorang tokoh ini biasanya itu memiliki impact yang sangat besar di lingkungan masyarakat tersebut, sehingga dengan dia menokohkan tokoh tersebut, akhirnya nilai-nilai yang ia perjuangkan, yang ia anggap benar oleh sebagian besar masyarakat ini, itu dapat tersampaikan ke publik dan menjadi menjadi bahasan-bahasan baru, sehingga nilai yang ia percaya akan tetap hidup atau long last gitu sampai batas waktu yang tidak tertentu. Tapi dari sini lalu muncul masalah dari fenomena ini gitu. Apabila kita berada di luar koridor, di luar dari orang-orang yang menokohkan tokoh tersebut, lalu kita berkomentar kepada tokoh itu, kita dirasa menyerang, kita dirasa tidak suka dengan tokoh itu, dan intensi kita mengomentari tokoh tersebut itu serangan kepada basis massa yang cukup besar. Ini kan kalau misalkan kita hidup di negara demokrasi, kita sebagai manusia atau sebagai rakyat yang bisa berpendapat tentang apapun selama dengan koridor-koridor tertentu, selama dengan kaidah-kaidah tertentu, itu merasa dirugikan. Karena mungkin banyak dari nilai-nilai yang tokoh-tokoh ini pegang mungkin bertentangan dengan kita, dan kita ingin menyuarakan nilai-nilai kita gitu. Sehingga terkesan bertentangan. Dan mungkin sedikit banyak orang yang merasa kita menyerang golongan mereka gitu. Analogi sederhananya seperti ini. Misalkan ada fanboy dari sebuah brand gitu. Fanboy ini sangat mengidolakan brand tersebut, sehingga setiap brand ini mengeluarkan produk sesuatu, variasi produk tertentu, ini para fanboy ini akan membeli dan menggunakan produk-produk tersebut. Dan mungkin dari sini adalah fenomena-fenomena yang kita tahu gitu. Fenomena-fenomena yang mungkin sebagian teman kita, saudara kita mengalami hal demikian gitu. Dengan ia mengidolakan suatu brand, itu memiliki kecenderungan untuk tidak mengenal brand lain, untuk tidak mengonsumsi brand lain. Padahal brand lain memiliki mungkin ada kualitas-kualitas yang lebih tinggi dari brand yang kita idolakan. Tapi karena mata kita sudah tertutup dengan suatu brand tertentu yang kita idolakan dari awal, mungkin dari sini kita cenderung menutup pikiran kita gitu, bahwa di dunia ini memang ada brand A gitu tanpa ada brand B gitu. Mungkin kalau misalkan menurut pendapat kami, padahal kan kita bisa hidup ini menggunakan semua brand, mengonsumsi semua brand. Misalkan kita menggunakan brand smartphone merek A gitu, terus brand pakaian merek B gitu. Ya semuanya lah, itu kan bisa dikombinasikan gitu. Ya meskipun nantinya kita memiliki kecenderungan untuk mengonsumsi satu brand tertentu, itu tidak masalah selama kita tidak menolak brand-brand lain di luar koridor atau di luar batas brand yang kita idolakan gitu. Oke, sudah lokasi ya, Ji. Oke, dari tempat tadi kita bergeser ke sini karena tadi sudah dilihati oleh pihak kebersihan ya, dikira ada macam-macam mau perencanaan makar, jadi kita pindah ke tempat yang lumayan sepi ya, cukup sepi lah gitu. Oke, melanjutkan pembahasan yang tadi yang sempat kita uraikan di depan tadi di awal video, itu bahwa
sebenarnya niat kita untuk membuat video ini adalah menyampaikan keresahan kami tentang fenomena fanboy ini gitu. Karena menurut kami pada dasarnya semua brand itu berhak dikonsumsi, semua brand itu berhak memiliki pasar tersendiri, dan kita seharusnya atau seyogyanya itu memiliki sikap keterbukaan gitu. Kita mengonsumsi segala hal, kita menggunakan berbagai brand dari berbagai dunia misalkan gitu, sehingga nanti impact positif dapat kita serap gitu dari berbagai brand, sehingga nanti nilai-nilai tersebut akan mengisi kehidupan kita yang nantinya bisa diimplementasikan kepada kita gitu. Sehingga mungkin tidak akan terjadi pertikaian antar fanboy ini, antar basis massa dengan basis massa yang lain gitu. Kita kan sering melihat bahwa pertikaian yang sebenarnya tidak perlu terjadi, tidak perlu dilakukan. Itu justru terjadi akibat kita mengidolakan sesuatu gitu. Dan dari sini kami mengajak para penonton semuanya untuk misalkan kita belum diharuskan untuk memihak, kita sebaiknya objektif. Kita sebaiknya menerima segala hal, segala pengaruh dari luar, baik itu berupa tokoh yang menyampaikan mungkin nilai-nilai yang dia orasikan atau yang dia bahasanya, kalau dia bahasa agama itu biasanya didakwakan gitu. Itu biarkanlah kita menerima semuanya, yang positif kita ambil, yang negatif kita singkirkan gitu. Sehingga nantinya semua nilai-nilai baik yang kita terima melalui media-media tertentu, baik media konvensional maupun media sosial, itu dapat kita implementasikan kepada diri kita, sehingga kita menjadi pribadi yang lebih baik. Nanti apabila kita sudah diharuskan untuk memihak, contohnya pada pilpres mungkin, pada pemilu, itu bolehlah kita memihak ke salah satu kandidat jagoan kita gitu. Tapi tidak menghilangkan rasa kemanusiaan gitu. Banyak sekali yang kita amati, kita fanatik terhadap satu pihak, kemudian kita menyerang pihak lain, bahkan ada yang mengancam hingga pembunuhan. Itu kan sudah keluar dari batas nalar manusia gitu. Sebaiknya kalau misalkan kita memihak, ya oke lah kita memihak. Tetapi kalau misalkan pihak lawan kandidat kita ini menyampaikan orasinya, kita ambil yang baik-baik saja. Maksudnya jangan dengarkan bahwa pihak lain ini kekurangannya gitu. Biasanya kan politik kita kan seperti itu, bahwa kita ini cenderung untuk menyampaikan keburukan seseorang daripada kebaikan seseorang. Kalau menurut kami silakan diambil yang baik-baik. Misalkan si A bilang positif, ya kita ambil positifnya, yang B kita ambil positifnya. Yang jelek-jelek biarkan para pemantik ini biarkan bersuara. Sehingga kalau misalkan tidak kita gubris omongan-omongan yang jelek ini, nanti mereka akan kehilangan atensi lah dari publik gitu. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari Obskur ya. Mungkin penjelasannya mungkin agak kurang runtut atau kurang jelas gitu. Boleh kalian tulis di kolom komentar apa pendapat kalian. Kalian cenderung yang mana, atau apa yang kalian rasakan melihat fenomena-fenomena seperti ini. Oke, sekian dari Obskur, dan tagline-nya saya lupa tagline-nya. Oh ya, oke, ini closingan yang harus kita pertahankan hingga akhir video, oke? Siapkan muara imajinasimu, mari beropini. Bye.